Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian Safinatun Najah li Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair rahimahumullahu taala. Dan kita masuk ke masalah tentang rukun salat. Dan ini penting karena setiap rukun di dalam sholat itu mempengaruhi kesahannya sholat. Kalau kita tidak menyempurnakan satu rukun dari rukun-rukunnya sholat, maka sholat kita batal, tidak sah. Dan percuma kita melakukan sholat tersebut akhirnya. Nah, dikatakan arkanus sholat sab'a asyar. Rukun sholat ada 17. Memang ada beberapa perbedaan pendapat, tapi intinya sama. Ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 14, tapi intinya sama. Yang pertama an-niyatu. Yang pertama niat. Dan niat ini letaknya di dalam hati. Nah, waktunya niat itu ketika takbiratul ihram. Jadi lisan mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, hati bersamaan mengucapkan niat. Nah, kalau tidak mampu berbarengan antara hati mengucapkan niat, lisan mengucapkan takbir, maka boleh sebelum takbir. Ya, boleh sebelum takbir dia mengucapkan niat duluan di dalam hati dan lisannya. Kemudian setelah selesai niat segera spontan langsung takbir. Ini sah. Kalau memang tidak mampu, kalau dia mensinkronkan antara zahir dengan batinnya. Kemudian niatnya itu bagaimana? Ada 3 kategori niat di dalam sholat tergantung jenis sholatnya. Yang pertama, kalau sholat fardu maka harus ada 3 kalimat. Yang pertama usolli. Yang kedua menunjukkan nama sholatnya. Kemudian yang ketiga fardiyahnya. Contoh dhuhur. Maka yang wajib itu usolli fardhu dhuhri. Asar usolli fardhul asri. Usolli fardhu subhi, usolli fardhu maghribi, ini yang wajib. Kalau ditambahi mustaqbilal kiblati adaan atau arba' rakaatin mustaqbilal, itu semuanya sunnah. Usolli fardhu dhuhri itu wajib. Kemudian arba' rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, itu semua sunnah. Kecuali kalau posisinya dia menjadi makmum, maka wajib ditambahi makmuman. Usolli fardhu dhuhri makmuman. Kalau imam ya tinggal diganti imaman. Gitu. Kemudian ada sholat sunnah. Kalau sholat sunnah cukup 2 kalimat, yaitu usolli dan menyebutkan sunnahnya apa. Misalkan tasawuf tahiyatul masjid, maka cukup mengatakan usolli tahiyatul masjid, usolli wudu, usolli tarawih, usolli witir. Kemudian yang ketiga sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini ya kita kepingin sholat aja, misalkan sholat malam, maka cukup mengucapkan usolli Allahu Akbar. Cukup itu. Cukup usolli aja. Nah, kemudian yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini ucapan Allahu Akbar yang diucapkan dengan mengeluarkan suara, bukan dalam hati. Karena di dalam sholat itu rukun ini terbagi menjadi 4. Ada rukun qalbi, yaitu niat, rukun hati namanya. Kemudian ada rukun gauli, rukun perkataan, ucapan yang harus terucap, seperti takbiratul ihram, Fatihah, dan seterusnya. Ada rukun fi'li, rukun perbuatan, seperti rukuk, sujud, dan seterusnya. Kemudian yang keempat rukun ma'nawi, yaitu berurutan, tertib. Nah, itu kategori dari rukun. Nah, ini perincian rukunnya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan kalau seorang makmum, jangan pernah bertakbiratul ihram ketika imam belum selesai takbiratul ihramnya. Kalau imam masih proses takbiratul ihram, kita memulai takbiratul ihram, maka batal sholat kita sejak awal. Ini banyak kasus ini. Imamnya belum selesai takbiratul ihram, dia sudah memulai takbiratul ihram. Ini sholatnya sejak awal tidak sah. Ya, sejak awal.
Jadi tunggu imamnya selesai mengucapkan takbiratul ihram, baru kita mengikuti takbiratul ihramnya. Jadi nunggu imamnya selesai dulu. Nah, kemudian takbiratul ihram ini satu-satunya takbir yang wajib. Kalau takbir yang lain seperti merokok atau mau sujud itu takbir intigal namanya dan hukumnya adalah sunnah. Nah, kemudian yang ketiga al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Ini kalau sholat fardu, khusus sholat fardu. Yaitu berdiri kalau sholat fardu. Wajib berdiri. In qadar 'alal qadiri, kalau mampu. Kalau dia tidak mampu berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka boleh dengan berbaring. Kalau tidak bisa gerak sama sekali, cuman kepala, maka dengan angguan kepala. Kalau tidak mampu sama sekali, maka dengan kelopak mata. Kalau tidak mampu sama sekali, lumpuh total tapi masih sadar, maka sholat dengan hati. Kalau sudah tidak mampu lagi ya sholati. Nah, kalau orang sholat sunnah boleh duduk walaupun dia mampu berdiri, tapi pahalanya dipotong 50%. Potongan. Kalau orang yang tidak mampu berdiri di sholat fardu dan dia terpaksa duduk, maka pahalanya tidak dikurangi karena memang tidak mampu soalnya. Misalkan orang vertigo itu kan nggak mampu berdiri, maka dia ma'fu untuk duduk ya, dan tidak mengurangi pahalanya dia. Nah, kemudian yang keempat, ar-rabi'u qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Nah, membaca Fatihah bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari Fatihah juga. Itu mazhab kita Syafi'i. Maka kita wajib membaca mulai dari bismillah sampai waladhdallin. Aminnya itu sunnah. Ya, amin itu maknanya kabulkanlah ya Allah. Nah, kemudian membaca Fatihahnya ini juga harus dengan tartil, dengan tajwidnya kalau mampu. Ada orang yang belum mampu membaca Fatihah dengan sempurna. Bagaimana? Ya tidak apa-apa semampunya. Ada yang tidak hafal Fatihah misal. Boleh enggak dia dengan membawa kertas atau mungkin sekarang HP kan? Bawa HP yang ada tulisan Fatihah Latinnya itu. Boleh enggak dia baca dengan waktu sholat dengan baca begini? Boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, jadi intinya gini, jangan mencari-cari alasan untuk tidak sholat gitu aja. Ente kok belum sholat, kenapa? Anak belum bisa baca Fatihah, maka saya belum sholat. Itu alasan. Nggak bisa baca Fatihah sama sekali, bisa baca dengan Latinnya. Andai kata tidak bisa sama sekali, maka cukup berdiri saja. Dikira-kira kalau orang-orang yang bisa Fatihah baca itu kira-kira berapa detik, ya sudah itu, sudah anggap 1 menit atau setengah menit. Kalau memang nggak bisa sama sekali. Tapi dia memang wajib untuk belajar Fatihah. Ya. Kemudian kalau misalkan bacaannya Fatihahnya kurang sempurna, misalkan tajwidnya kurang sempurna, maka orang ini tidak bisa menjadi imam. Kalau di jamaah itu teman-temannya itu ada salah satu di antara mereka yang bacaannya bagus secara tajwid, maka yang bagus secara tajwid inilah yang menjadi imam, yang berhak menjadi imam. Kecuali kalau semua satu teman-teman ini kalau mau jamaah ternyata semuanya bacaannya tidak benar atau bacaannya keliru semuanya, tajwidnya kurang sempurna, maka boleh kalau itu salah satu menjadi imam karena sama ya, karena sama semua. Kemudian yang kelima ar-ruku', yang kelima ruku'. Jadi setelah dia berdiri kemudian wajib membaca Fatihah. Setelah selesai membaca Fatihah, sunnah membaca surat di dua rakaat pertama, baik rakaat awal atau rakaat kedua. Kemudian setelah itu rukuk. Rukuk ini memosisikan tubuh membungkuk dengan seperti kayak huruf L, dengan posisi tubuh lurus punggungnya dengan kepalanya. Jadi tidak menengadah dan juga tidak terlalu menunduk. Jadi lurus. Mata pandangannya sunnah memandang ke arah tempat sujudnya dia. Itu sunnahnya ya. Kemudian setelah itu, jadi rukuk ini tangan kita sunnah menggenggam lutut ketika rukuk posisinya. Itu sunnah.
Kemudian setelah itu i'tidal. Nah, tapi di rukuk ini wajib tumakninah. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu sukunul a'dha ba'dal harakah. Dalam arti ketika posisi tubuh kita sudah sampai ke rukuk, maka kita wajib untuk diam sejenak. Sejarak kira-kira 5 detik. Tidak bergerak 5 detik. Kalau misalkan kita ini langsung kayak ngepir gitu, kayak pir. Begitu rukuk langsung i'tidal, tanpa ada jeda berhenti di rukuk, maka rukuk kita batal, yang mengakibatkan seluruh sholat kita nantinya juga akan batal. Kayak terawih cepat itu, kalau tanpa jeda sama sekali, itu batal, sholatnya batal. Ya, jadi kalau kita misalkan mau terawih, jangan cari yang cepat, cari yang normal aja. Toh fungsinya kita terawih kan menambah pahala. Lah ngapain kita terawih kalau misalkan sholat kita tidak sah semuanya karena tidak tumakninah? Jadi tidak ada manfaat dari sholat yang kita lakukan setiap malam di bulan Ramadan kalau tidak sah, karena tidak tumakninah, percuma kan? Tujuan kita untuk mencari pahala, kok malah kita membatalkan pahala yang kita lakukan itu. Jadi tumakninah itu menghentikan seluruh gerakan badannya selama kira-kira minimal 5 detik. Minimal 5 detik. Atau kalimat subhanallah. Kemudian i'tidal, setelah itu kembali lagi i'tidal, kembali berdiri lagi, tegak. Nah, di i'tidal kita tidak boleh lama berdiri melebihi seperti kita membaca Fatihah. Kecuali kalau di rakaat i'tidal, rakaat terakhir yang disunahkan kita untuk sunut nazilah kalau kondisi lagi genting. Kalau kunut subuh kan waktu subuh aja. Kalau kunut nazilah di semua sholat. Kalau kondisinya lagi kacau atau kondisi lagi genting, ya. Dan kunut nazilah kalau panjang pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena kalau i'tidal di rakaat terakhir boleh dipanjangkan. Selain daripada itu tidak boleh melebihi kalau kita membaca Fatihah secara normal. Kemudian yang berikutnya adalah at-tumakninatu fihi, dan tumakninah ketika i'tidal sama. Jadi setiap rukun di dalam setiap rukun fi'li atau rukun perbuatan di dalam sholat ini diwajibkan untuk tumakninah per rukun. Rukun gerakan ya maksudnya. Harus tumakninah, harus berhenti sejenak. Nah, kalau tidak maka tidak sah nantinya. Kemudian atas yang ke-9 as-sujudu marratain, sujud 2 kali. Setelah i'tidal kemudian dia ke arah sujud, dan sujud ini wajib tumakninahnya ketika, jadi dihitung tumakninah ini kapan? Ketika 7 anggota sujud sudah menempel bersamaan, baru dihitung tumakninah. Mulai titik 0, 1, 2, 3, 4, 5 detiknya itu ketika 7 anggota sujud kita bersamaan berbarengan menempel ke tanah atau ke sejadah. Apa saja anggota sujud itu? Yang pertama kening. Dan kening ini wajib dalam keadaan terbuka. Kalau misalkan tertutup dengan rambut atau tertutup dengan kopiah, ini tidak sah. Jadi harus terbuka kening ini. Kemudian kedua, telapak tangan dan telapak jari kita. Afdolnya ini ke arah sejajar dengan pundak dan tangan dibuka, lengan atas ini dibuka. Itu kalau kita posisi sholat sendirian. Tapi kalau kita posisi sholat berjamaah, maka tidak dianjurkan dibuka. Kenapa? Ganggu sebelah. Sampai begini buka, sebelahnya kecantol nanti. Kecantol siku kita nanti kan. Kesangkut siku kita. Ya kan? Maka kalau misalkan kita posisinya sendirian, boleh. Sunnah dapatnya. Kalau kita sholat jamaah menjadi makmum, maka jangan dibuka. Biasa saja. Beda dengan wanita. Kalau wanita disunahkan untuk menutup. Nah. Kemudian anggota sujud yang lain kedua lutut. Kedua lutut kita, dan itu harus tertutup kalau lutut ini karena termasuk aurat. Kemudian kedua telapak jari kaki, walaupun cuman jari jempol saja. Asal telapaknya. Kecuali kalau misalkan kaki kita tidak bisa nekuk begini hingga menempelkan telapak jempolnya, tidak bisa karena kakinya kaku banget. Maka pokoknya ya semampunya dia lah.
semampunya dia. Dan ini harus bersamaan di sejadah, menempel di sejadah bersamaan, baru dihitung tumakninah. Nah, kemudian orang yang sholat dengan pakai celana jin biasanya dan pakai kaos, ini yang perlu perhatikan tambahan adalah ketika rukuk dan sujud biasanya di punggung belakang ini kebuka. Kalau terbuka batal sholatnya karena terbuka aurat. Nah, itu yang banyak kasusnya itu. Nah, ketika rukuk dan sujud kelihatan belakangnya karena kebuka, nah kan ini bisa batal sholatnya. Kalau sholat pakai celana boleh enggak? Boleh, asal celana panjang bukan pendek. Kalau celana pendek malah haram karena buka aurat. Nah, kemudian yang ke-11, al-julus baina sajadatain. Duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud itu dengan posisi semampu kita duduknya. Tapi afdolnya mungkin kita sering melihat, kalau kita contohkan di sini agak repot. Jadi kaki kiri itu ditekuk dan pantat kita duduk di kaki kiri kita dan kaki kanan berdiri. Ini afdolnya, sunahnya. Kecuali kalau mau tasyahud akhir, maka kaki kita dikeluarkan gini dan pantatnya duduk di lantai yang sebelah kiri, kemudian kaki yang kanan tetap berdiri. Andai kata kita berdirinya begini, kakinya itu berdiri gini dan duduk di atas tumit, itu juga boleh. Ya, itu juga boleh. Dan itu juga sunnah sebetulnya. Itu namanya ik'a, tapi yang sunnah. Kalau misalnya tidak bisa seperti itu, duduk semampunya lah. Bisanya seperti apa? Karena ada orang mungkin tua atau bagaimana tidak bisa duduk seperti itu, ya semampunya. Atau orang terlalu gemuk. Nah, kayak siapa? Kayak anak sendiri. Ya, kita senasib. Duduknya tidak memungkinkan untuk sempurna, maka semampunya dia, duduknya seperti apa yang dia bisa. Nah, jadi tidak memaksakan gitu ya. Kemudian Ats-tsani asyar yang ke-12, tumakninatu fi, tumakninah juga di duduk ini. Nah, duduk di antara dua sujud itu tidak boleh lebih seperti dia tasyahud awal. Ya, tidak boleh lebih seperti dia tasyahud awal. Kenapa? Duduk di antara dua sujud dan iktidal itu rukun pendek. Nah, rukun pendek ini tidak boleh lebih dari yang tadi kita katakan. Kalau iktidal tidak boleh lebih dari seperti baca Fatihah normal. Kalau duduk di antara sujud tidak boleh lebih seperti dia tasyahud awal. Kemudian yang ke-13, tasyahud akhir. Tasyahud akhirnya itu termasuk rukun. Kalau tasyahud awal bukan. Tasyahud awal itu sunnah ab'ad namanya. Kalau kita tinggalkan baik sengaja atau tidak, maka kita dianjurkan, bukan diwajibkan, untuk sujud sahwi. Tapi sholatnya tetap sah. Nah, yang menjadi masalah ketika ada orang lupa tasyahud awal dan posisinya sudah di rakaat ketiga, sudah berdiri. Kemudian ingat, belum tasyahud awal, balik, batal. Termasuk yang kasus yang sering terjadi itu makmum melihat imam tidak tasyahud awal, terus diteriakin sama makmumnya, subhanallah, subhanallah. Imamnya bingung, balik turun, duduk, batal. Ini banyak kasus terjadi seperti itu. Nah, kemudian yang ke-14 asyar, yang ke-14, al-qu'udu fihi, dan ketika tasyahud akhir wajib dalam keadaan duduk, dan duduknya di tasyahud akhir termasuk rukun. Al-khamis asyar, as-shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah tasyahud awal diwajibkan untuk melanjutkan dengan sholawat kepada Nabi dan juga sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengucapkan sayyidina di dalam sholat atau di dalam tasyahud awal atau tasyahud akhir itu dianjurkan, bukan dilarang. Kenapa? Karena kita ini sebagai umat Nabi sudah kewajiban bagi kita untuk memuliakan dan menghormati Nabi, yang karena Nabi itu memang mulia. Jangan pernah menyebut nama Nabi tanpa sayyidina atau tanpa Allah Subhanahu wa taala saja. Di dalam Al-Qur'an Allah yang menciptakan Nabi. Allah memberikan contoh kepada kita untuk memuliakan dan menghormat Nabi dengan tidak ada satupun ayat Quran yang memanggil Nabi dengan namanya. Tapi kalau nabi-nabi yang lain Allah memanggil dengan namanya. Tapi kalau Nabi Muhammad Allah tidak memanggil dengan namanya langsung. Ini kan contoh bagi kita, pelajaran bagi kita
untuk kita menghormat sama beliau. Karena Nabi ini betul, Nabi itu manusia. Nabi itu bashar, manusia biasa, betul. Tapi yang diistimewakan dan dimuliakan. Seperti dikatakan basyarun lakal bashar. Manusia tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Nabi manusia yang paling dimuliakan. Bahkan sejak sebelum Allah menciptakan segala sesuatu pun Nabi sudah dimuliakan. Nabi sudah dimuliakan. Bahkan Nabi ini berpindah nurnya dari Nabi Adam, kemudian ke putranya, kemudian lanjut ke para nabi dan rasul, dan dikatakan setiap pindahnya nur ini ke seorang laki-laki, kemudian menikah orang laki tersebut dan berpindah ke janin seorang wanita, itu semua dalam proses yang sah secara syariat dan tidak ada yang dalam perzinaan atau apa, tidak ada sama sekali. Dan laki dan perempuan yang menjadi penerus nurnya Nabi atau nenek moyang Nabi ini semuanya orang-orang yang tidak atau bukan orang-orang yang hina, bukan orang-orang yang sesat, bukan orang-orang yang apa namanya yang apalah katakan sebab kekurangan atau dalam hal apapun, tidak, karena Allah muliakan. Allah muliakan. Sampai ke Abdullah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib adalah ayahanda dari Nabi kita. Kemudian ketika Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib menikah dengan Siti Aminah, berpindah ke rahim Siti Aminah, nurnya tadi. Kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW. Dan ketika lahir Nabi, banyak riwayat juga. Ketika Nabi lahir sampai terangnya cahaya, sampai gedung-gedung negeri-negeri seberang itu kelihatan. Karena cahaya yang luar biasa. Dan itu merupakan pertanda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ahlul samawat wal ard, penduduk langit dan bumi semuanya bergembira dengan kelahiran Nabi. Termasuk juga keluarga besar Nabi. Kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi tidak terurus di keluarganya karena Nabi yatim bla bla bla, ini semuanya penipuan sejarah atau orang itu tidak belajar sejarah atau tidak ngerti sejarah, wallahu alam. Kenapa? Contoh ya. Ketika Nabi lahir, Abu Lahab ini paman Nabi kan, diberitahu atau dikabari sama budaknya tentang kelahiran Nabi. Saking gembiranya budaknya dimerdekakan. Padahal budak ini mahal, seharga rumah, ratusan juta kalau uang sekarang, dimerdekakan karena gembira kelahiran Nabi. Dan Abdul Muttalib paman Nabi, kakek dari Nabi, itu sangat mencintai Nabi dan memuliakannya. Bahkan paman-paman Nabi itu mengetahui bagaimana ayah mereka ini menghormati cucunya ini dan memuliakannya. Abdul Muttalib ini punya tempat duduk khusus di Ka'bah, yang tidak ada yang berani siapapun, karena orang bangsawan, pembesar bangsawan dan terpandang. Tidak ada yang berani duduk di tempatnya Abdul Muttalib ini. Tidak ada yang berani siapapun. Anaknya tidak berani. Nabi waktu kecil tahu-tahu duduk di situ. Repot kan, paman-pamannya mau narik Nabi karena ini tempat duduknya Abdul Muttalib. Tahu-tahu Abdul Muttalib muncul dan mencegah, melarang, dan Nabi tetap didudukkan di situ sambil diusap punggungnya dengan mengatakan hadza waladi, ini adalah anakku. Bahkan ketika Abdul Muttalib meninggal, dirawatlah Nabi oleh Abu Thalib. Abu Thalib punya anak, Imam Ali, Imam Ja'far Shadiq, dan anak-anak yang lain. Ja'far Tayyar punya anak-anak banyak. Abu Thalib ini. Tapi Abu Thalib ini lebih memuliakan Nabi daripada anak-anaknya yang lain. Dan Nabi sendiri, karena Nabi ini sudah terpilih, manusia terpilih, dan sudah ada tanda sejak sebelum lahir pun sudah ada tandanya. Nabi ini ketika bangun tidak sama dengan anak-anak kecil ketika bangun. Anak-anak kecil yang lain ketika bangun itu kan ya biasa, namanya kecil kan, lusuh dan sebagainya. Tapi Nabi ketika bangun seolah-olah sudah bersisir, sudah cerah, seolah-olah sudah mandi, sudah seger, sudah mandi, padahal belum mandi. Ini kemuliaan Nabi dari kecil. Anak-anak yang lain, bahkan ya, sepupu-sepupunya Nabi, anaknya Abu Thalib ini ya namanya anak kecil ya, baru bangun bagaimana. Tapi Nabi tidak sama sekali. Basyarun lakal basyar Nabi. Bahkan setiap Nabi berjalan sejak kecil itu,
Nabi berjalan kemanapun tidak pernah langsung terkena matahari. Selalu ada awan yang menaungi, jadi Nabi tidak pernah kepanasan kena matahari. Selalu. Belum jadi Nabi loh ini. Jadi sejak kecil sudah dikhususkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sudah masa-masa mudanya belum jadi Nabi, dijuluki beliau Al-Amin. Al-Amin, yang paling terpercaya. Karena kejujurannya dan akhlak yang luar biasa, budi pekerti yang luar biasa. Semua orang-orang Quraisy sebelum Nabi menjadi Nabi itu mencintai Nabi Muhammad. Sampai apa? Pernah ada satu kejadian waktu Nabi masih muda ini. Kejadian Ka'bah itu lagi rusak. Terus dibangunlah oleh suku-suku Arab ini kan, bangun. Setelah dibangun, akhirnya terjadi perdebatan siapa yang memasang Hajar Aswad. Karena masing-masing punya keinginan untuk menjadi orang yang dimuliakan dengan memasang Hajar Aswad, merasa dirinya lebih mulia. Ribut sampai keluarkan pedang. Akhirnya orang-orang ngomong, sudah tanya sama Muhammad karena dia Al-Amin, biar dia menghukumi. Akhirnya Nabi menyuruh pembesar-pembesarnya tadi, para ketua-ketua suku itu memegang kain, ujung-ujung kain itu, dan Hajar Aswad ditaruh di kain tadi. Jadi mereka membawa Hajar Aswad itu dengan kain semuanya. Sampai dekat tempatnya Nabi yang memasangkan. Jadi apa? Kemuliaan Nabi dan keluar biasaan Nabi itu sudah ada sejak belum lahir. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi kecilnya sama dengan kita itu palsu. Ada yang mengatakan Nabi begini begitu waktu kecilnya itu keliru. Makanya jangan hati-hati, jangan keliru dengan sejarah. Nanti malah bisa menjadikan keimanan kita kepada Nabi melenceng nanti. Jadi Nabi adalah manusia yang paling dimuliakan oleh Allah. Basyarun lakal basyar tadi. Nah, kemudian yang ke-16 as-salam. Ya, yang ke-16 adalah salam. Mengucapkan assalamualaikum. Itu minimal. Afdalnya assalamualaikum warahmatullah. Nolehnya warahmatullah. Kemudian assalamualaikum warahmatullah. Jadi tapi tidak usah begini. Nah, langsung noleh ke kanan assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullah boleh, atau assalamualaikum warahmatullah boleh juga. Tapi ucapan assalamualaikum ini rukunnya, warahmatullah ini sunnah. Terus salam yang kedua juga sunnah tambahan. Kemudian yang terakhir adalah at-tertib, berurutan. Tertib itu berurutan. Dalam arti kalau misalkan ketika kita sholat lupa tidak sujud misalkan ya, atau tidak rukuk. Ketika kita di sujud kita ingat, oh saya tadi belum rukuk ternyata. Apa yang harus dilakukan? Maka dia harus kembali ke berdiri, kemudian dia rukuk, i'tidal, balik sujud. Kenapa? Karena harus berurutan. Kecuali kalau dia sudah mencapai rakaat selanjutnya dan dia ingat tadi rakaat yang sebelumnya saya belum rukuk, bagaimana? Lanjutkan sholatnya, nanti tambahi 1 rakaat lagi. Itu makna berurutan. Ini secara singkat gambaran tentang rukun sholat yang harus kita perhatikan satu persatu. Kenapa? Karena ini menyangkut kesahannya sholat kita. Kalau rukunnya kita tidak sempurna, maka sholat kita juga tidak sempurna. Nah, ini muka-muka bermanfaat bagi kita. Bidin wa dunya wal akhirah wallahu a'lam bishawab. Fatihah bin Allah fakana fi dunya wa hadi bin salih wa nasabana salihun salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadratin Nabi al-Fatihah.